Bapak, Ibu, Saudara, puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di acara program Kasih dan Iman ya. Apa kabar Anda semua? Harapan saya semoga Anda semua dalam keadaan baik dan puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan bawakan sebuah tema yaitu tentang Yesus penolong dan sahabat. Dikatakan Yesus penolong adalah Parakletos. Yang saya ambil di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes yang keempat ayat 15 dan 16. Demikian bunyinya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kemudian ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia karena Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu." Ketika Yesus akan naik ke surga, Dia bersama murid-muridnya. Murid-muridnya sudah tahu bahwa Yesus akan meninggalkan dia. Sebagai seorang murid tentu mereka sedih karena guru mereka tidak akan ada lagi. Tetapi Yesus berkata, "Kamu jangan sedih, karena aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong." Nah, penolong di sini, apa yang dimaksudkan penolong? Penolong di sini adalah menolong ketika kita di dalam kesendirian kita di dalam masa susah sulit kita. Nah, itu yang dirasakan oleh Yesus sehingga Yesus berkata, "Kamu jangan takut, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong." Siapa penolong itu? Penolong itu ialah Roh Kudus sendiri. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya itu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Waktu kita ada Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, kita merasa kita akan ada kenyamanan. Kita merasa bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Karena kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Kita butuh penolong. Di tengah-tengah dunia ini kita butuh penolong. Ya, sebagai seorang suami istri, ataupun sahabat dan lain sebagainya, kita butuh penolong, juga butuh sahabat. Tapi ingat, penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah penolong yang luar biasa, yang mengerti tentang keadaan kita, yang mengerti akan saudara dan saya, bagaimana keadaan kita sekarang ini. Ingat, Yesus sebagai penolongmu karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tetapi ketika kita bersandar kepada Roh Kudus, Roh yang kudus, Roh yang manis itu akan membimbing hidupmu dan hidupku juga. Kemudian juga dikatakan di dalam ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Saudara, kita berkata kepada dunia, dengar, ada Roh kebenaran. Mereka tidak mengerti. Tetapi Yesus mengatakan, "Aku mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ketika ada Roh kebenaran, maka Roh kebenaran itu akan tinggal di dalam diri kita, juga di dalam diri saudara. Ketika saudara membuka hati saudara, percaya kepada Yesus sebagai penolongmu, sebagai sahabatmu, maka Roh kebenaran itu akan datang. Saudara, kita bersyukur ya, kita mempunyai seorang sahabat
yaitu Yesus sendiri. Yesus itu dikatakan dia adalah sahabat kita. Kaulah sahabatku yang sejati. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Sehingga dengan Yesus kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. Mungkin kita mempunyai rahasia-rahasia yang orang lain tidak mengerti atau keluarga kita tidak mengerti. Tetapi ketika kita bersama Yesus, dia mengerti. Dia mengerti keadaanmu. Dia mengerti kesulitan hidupmu. Dia tahu apa yang sedang kau alami saat ini. Ingat saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa dia menjadi sahabat kita, Yesus tidak membiarkan kita. Begitu juga ketika Yesus ada di dalam dunia, ketika dia tinggal di dalam dunia, dia selalu bersama sahabat-sahabatnya. Bahkan Yesus mempunyai sahabat, orang yang berdosa pun Yesus bersahabat dengan mereka. Dan Yesus tidak membeda-bedakan. Yesus tidak membeda-bedakan. Kita sebagai manusia kadang sering membedakan ya antara kita dengan orang lain. Mungkin orang itu kedudukannya di bawah kita sehingga ada perbedaan. Tetapi ingat, di dalam Yesus tidak ada perbedaan. Di dalam Yesus tidak ada perbedaan. Karena kita dikatakan kita ini sahabat. Kita mengucap syukur karena kita menjadi sahabat Yesus. Sahabat Yesus yang sekarang adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menuntun hidupmu juga hidupku. Saudara, saya percaya hari ini saudara boleh merasakan kasih Tuhan. Saudara boleh merasakan ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan ingat itu, ketika kita di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, kita berdoa. Kita berdoa, Roh Kudus, Engkau yang membimbing hidupku. Engkau yang menuntun langkahku. Kemanapun aku pergi, Roh Kudus, Engkau tahu. Nah saudara, kemudian juga Yesus katakan, di dalam Yohanes 15, saya akan buka Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-15. Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kita bersyukur punya sahabat. Dikatakan bahwa Yesus itu menganggap kita bukan hamba, tapi dia menganggap kita ini sebagai sahabat. Ya, itu luar biasa. Tuhan mana yang ada seperti Yesus? Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Tentu kita senang ya, kita disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Kalau kita mempunyai seorang sahabat, kita tentu senang. Sahabat yang mengerti tentang keadaan kita. Sahabat yang tahu waktu kita di dalam masalah dan persoalan. Tetapi Yesus berkata, aku ini adalah sahabat. Sahabat sejati. Yesus, kaulah sahabatku. Semua kebenaran firman Tuhan telah diberikan kepada kita. Karena kita punya penolong. Kita punya sahabat. Kemudian dikatakan kita tidak lagi menjadi hamba. Yesus tidak menyebut lagi kita sebagai hamba. Tetapi Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Saudara, biar kita mengerti bagaimana posisi kita sekarang ini. Ketika kita di masa-masa yang sulit, ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita
terjepit dengan keadaan kita mau lari kepada siapa? Kita tidak bisa lari kepada manusia. Kita tidak bisa lari kepada yang lain. Tetapi kita hanya lari kepada Yesus yang menjadi sahabat kita. Pemirsa Batam TV yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Kami akan kembali sesaat lagi. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Saya akan meneruskan bagaimana Yesus sebagai penolong dan sahabat. Ya, tadi dikatakan penolong adalah Parakletos. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang menjadi penolong kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati ataupun Tuhan yang tidak berkuasa. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Di dalam masa-masa yang susah, masa sukar, masa sulit, kita ada penolong kita, yaitu Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya. Dan kita ada di dalamnya. Ketika kita bercakap-cakap dengan Roh Kudus, maka Roh yang kudus itu memberikan kita kekuatan. Dia memberitahukan hal-hal apa yang akan kita lakukan, hal-hal apa yang akan kita kerjakan. Bahkan dikatakan tadi bahwa Roh Kudus itu adalah sebagai penolong. Karena Yesus semasa di dunia, dia juga menjadi sahabat dengan para murid-muridnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa senangnya kita karena kita memiliki Yesus yang hidup, Yesus yang kita sembah, Yesus yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu memberikan semangat buat hidup kita. Bahkan bersama Yesus kita dapat menceritakan hal-hal apa yang terdapat di dalam kehidupan kita yang terdalam. Yang orang lain tidak bisa menolong, tetapi dengan Roh Kudus, dengan Yesus, kita dapat bercakap-cakap. Itulah hebatnya Yesus. Itulah hebatnya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengerti akan setiap keadaan kita. Apapun keadaanmu saat ini, Dia tidak tinggal diam. Mungkin saudara tidak bisa bercerita kepada orang lain, tetapi mari kita bercerita kepada sahabat kita, kepada penolong kita, penolong yang tidak pernah berhentinya, selalu menjaga kita siang dan malam, waktu kita bekerja, waktu kita sedang tidur, waktu kita sedang melakukan aktivitas. Tuhan itu ada di dalam kita. Dia menyertai setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, engkau jangan lari dari Tuhan. Engkau jangan lari dari sahabatmu yang setia. Karena sahabat yang setia ini tidak pernah meninggalkan engkau. Kita sebagai manusia, kita bisa meninggalkan sahabat kita, meninggalkan saudara kita. Tetapi Yesus itu penolong dan sahabat. Bahkan dia katakan, aku tidak menyebut lagi kamu itu hamba, tetapi aku menyebut kamu ini sebagai seorang sahabat. Kalau hari ini ada hal-hal yang engkau tidak dapat atasi dengan kekuatanmu, ingat sahabat Yesus itu menjadi penolongmu. Dia mengasihi engkau, dia mengasihi hidupmu. Dia tidak ingin engkau hidup di dalam masa-masa yang gelap, engkau masuk di dalam jurang kebinasaan. Tetapi Yesus ingin, dia mengulurkan tangannya, mengasihimu, mengangkatmu, sehingga engkau bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Hari ini, mari buka hatimu, terimalah Yesus sebagai juru selamat dan penolongmu. Ketika engkau katakan, Yesus, aku mau menerima engkau sebagai juru selamatku, sebagai penolongku di dalam hidupku. Masuklah di dalam hidupku, maka hari ini pun Yesus akan tinggal di dalam hidupmu. Engkau tidak bisa lari kemana-mana. Ketika engkau di dalam masalah yang berat, engkau sudah berputus asa, engkau sudah tidak bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupan ini. Seolah-olah hidup ini sudah buntu, kemanapun buntu. Yang ada yang saudara temui adalah tembok-tembok ketidakberuntungan.
Tetapi hari ini Yesus sebagai penolong, dia menawarkan kasih kepada saudara. Dia menawarkan pertolongan buat saudara karena dia adalah seorang sahabat. Ya. Dia sebagai sahabatmu, hari ini percayalah, terimalah dia supaya engkau diberikan keselamatan dan pertolongan. Ketika kita berjalan bersama Yesus, langkah kita tidak akan terantuk. Sekalipun mungkin ada batu-batu kerikil percobaan, batu-batu kerikil masalah yang berat di dalam hidupmu, dia akan buat jalan. Saat tiada jalan, Yesus hadir di dalam kehidupanmu. Yesus hadir di dalam hidupmu juga hidupku. Saya juga merasakan bagaimana kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang saya sudah rasakan secara pribadi di dalam hidup ini. Dan dia juga sanggup menolong. Dia sanggup, kalau dia sanggup menolong saya, dia juga sanggup menolong saudara. Nah saudara, mari buka hatimu pada pagi ini, pada siang hari ini, supaya engkau bisa membuka hati. Yesus, aku buka hatiku. Aku akan terima engkau sebagai juru selamatku, sebagai sahabatku dan penolongku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang kehidupan di dunia ini semakin hari mungkin banyak masalah dan persoalan. Kalau kita lihat keadaan dunia sekarang, ya, kita menjadi takut. Tetapi kepada siapa kita akan menaruh pengharapan kita? Kita punya Yesus. Kita punya iman. Jangan takut. Percaya bahwa Yesus itu adalah sahabatmu. Sahabat yang setia. Sahabat yang penuh kasih. Puji Tuhan. Tetaplah saudara di dalam kasih Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Kalau engkau lari kemana-mana, engkau tidak akan mendapatkan pertolongan. Tetapi kalau engkau lari kepada Yesus, Yesus tahu. Yesus mengerti karena dia menjadi sahabat dan penolong kita yang sejati. Betapa senangnya kita memiliki Yesus. Betapa senangnya kita memiliki Tuhan. Pemirsa, terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dikasihi Tuhan dalam program Kasih dan Iman. Saya PDP Vera Waworuntu akan pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Shalom, Tuhan memberkati dan saya akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama saudara kami di dalam acara program TV Batam ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap pemirsa TV yang ada bersama kami. Apapun yang menjadi masalah persoalannya, Tuhan tolong memberkati, Tuhan tolong buat jalan saat tiada jalan. Karena Engkau Yesus sebagai penolong, sahabat, dan kami ini bukan hamba. Engkau sudah menyebut kami sebagai sahabat-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk TV Batam di sini Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati Tuhan kepala bidang TV ini Tuhan. Bagian-bagian yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya TV Batam ini semakin hari semakin maju dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom.